Pak, nggak usah bertengkar sama istri. Mau ngasih nasihat apa? Istri sudah tahu modal bapak. Hah? Mau ngomong apa? Allah lebih tahu lagi. Kita tidak bisa membulak-balik hati istri. Kalau kita lelaki nih, nggak usah petantang-petenteng, nggak bisa kita ngebulak-balik hati istri. Hati istri dikuasai Allah. Yang bisa kita lakukan, jadi lelaki, jadi suami, jadi kepala keluarga yang disukai Allah. Itu yang bisa kita lakukan. Jadi bicara baik-baik saja. Nggak usah petantang-petenteng. Dan nggak akan mengubah hati istri. Coba Bu, kalau suami petantang-petenteng, jatuhnya ibu bahagia atau enek? Nggak usah pakai berdebat kusir. Misal bapak tidak salah, dicurigai oleh istri, nggak usah emosi. Allah tahu kok bapak tidak salah. Wah, tadi pergi ketemu sama siapa? Tenang saja. Bu, ibu jangan begitu-gitu amat. Curiga aja terus sama. Tenang. Perkataan seperti itu tidak disukai Allah. Wa idza khotabahumul jahiluna qalu salaman. Al-Furqan ayat 63. Andai kata orang jahil di sini adalah orang yang lagi tidak bisa mengendalikan diri, maka dia lagi bodoh resiko, ya. Bisa suami, bisa istri, bisa orang tua, bisa anak, bisa adik, kakak, bisa kantor, bisa atasan, bisa orang-orang iseng. Kalau ada orang ngomong nggak enak, qalu salaman, berkata yang mengandung keselamatan saja. Nggak usah jengkel, sakit hati. Kenapa? Karena yang membulak balik hati orang bukan omongan kita, tapi Allah. Nah, Allah melihat kelakuan kita. Jelas Pak? Jelas tidak? Nah, saya tidak boleh emosi. Mau jelas, hampir senjata makan tuan. Jadi, kalau bicara, tenang saja. Allah tahu kita tidak. Enggak Bu. Yang benar. Alhamdulillah tidak. Allah menyaksikan segalanya. Saya tidak bohong. Dari dulu juga ngomong kayak gitu terus. Nah, ini lagi digugurkan dosa. Bagaimana kita tidak salah? Kita ingin menjelaskan, tapi orang tidak percaya. Allah kan tahu kita tidak melakukannya. Tapi kenapa kok orang malah menuduh? Ini adalah ujian. Bagaimana zikirnya? Istighfar. Kan saya tidak salah. Kenapa saya istighfar? Yang ini tidak salah. Tapi berapa banyak dosa-dosa lain yang kita lakukan yang mengundang di rumah kita jadi dapat masalah. Jelas Pak? Jelas tidak ini? Ini lelaki dulu urusannya. Jangan suka marah-marah. Udah tinggal. Apa? Enggak. Bicara baik-baik. Tidak. Alhamdulillah. Bohong. Tenang aja. Allah jadi saksi. Sesudah itu istighfar. Ya Allah, saya pasti banyak dosa sehingga saya tidak salah juga jadi disalahin. Astagfirullah, jangan-jangan tadi kebanyakan lihat HP, ya kan? Ya, istri orang dilihat, ya astagfirullah. Setiap maksiat akan kembali ke kita. Ini serius. Allah lihat tidak kita lihat HP? Allah tahu yang kita lihat. Berapa banyak yang tidak halal dilihat di sini? Aurat orang lain, istri orang, suami orang, dilihat, dicatat, ada balasannya. Makanya daripada berdebat, istighfar aja. Nah gitu istighfar, pada beda kaplingnya. Katanya nggak ngaku tapi istighfar. Ya Bu, saya istighfar supaya Allah mengampuni dosa saya. Walaupun tetap kita dicurigai, tenang. Nggak bisa kita berbantah-bantahan, membulak-balik hati. Enggak. Istighfar. Doakan kebaikan, ya Allah Engkau tahu segalanya. Lembutkan hati istri saya.
bukakan hatinya. Saya dari tadi ngejawab juga. Saya sepatah kata, beliau 20. Lebih baik engkau yang menjelaskan, engkau yang menguasai setiap hati. Bisa sehari, bisa 2 hari terus aja istighfar, tenang aja. Kalau gitu saya mau pulang, pulangin saya. Udah gak usah terpengaruh, diam aja. Kenapa? Karena nggak mungkin pergi kecuali izin Allah. Ya, mau ngancam apapun nggak ada kejadian tanpa izin Allah. Ingat At-Taubah ayat 51, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Katakanlah sekali-kali tidak akan menimpa kepada kami kecuali apa yang Allah tetapkan untuk kami. Dialah Allah, Maula kami, pelindung kami, dan kepadanya lah orang beriman bertawakal. Tenang, ada Allah. Ya, sama di kantor, di masyarakat, mungkin nanti nauzubillah ya, kita dapat fitnah atau apa yang kita enggak lakukan atau memang dilakukan, tapi disangkanya lebih besar dari yang kita lakukan. Itu akan ada seperti itu, akan ada ya. Akan ada orang yang berprasangka buruk, akan ada orang yang berbuat buruk, berkata buruk. Tenang, ya, karena enggak tenang juga. Alhamdulillah. Jelas? Enggak apa-apa, mau jelas, mau enggak jelas. Saya mau pasrah sok, mau enggak jelas juga. Habis gimana? Dah bukan saya yang ngebulak-balik hati. Kita misalkan ngedidik anak atau ibu juga sama ya. Gimana ya, suami saya nggak berubah-berubah. Dan memang kita nggak bisa mengubah, nggak bisa. Suami, istri, anak, orang tua itu sesuai dengan keadaan hatinya. Dan yang bisa ngebulak-balik hati adalah Allah. Tapi saya sudah ngasih tahu, tapi nggak nurut-nurut aja. Fadzakir innama anta mudzakir. Kita tuh cuman mengingatkan, nggak bisa mengubah. Jadi jangan jengkel. Udah dinasehati sekali, 2 kali, 3 kali, kok nggak berubah juga? Terus aja. Kasih contoh. Evaluasi diri, aduh kenapa nih anak belum nurut juga, astagfirullah, pasti dosa saya ini. Karena Allah belum mengizinkan anak berubah, saya yang belum jadi contoh, saya yang belum ikhlas, saya belum sungguh-sungguh mendoakan. Jadi jangan lelah, lelah itu kalau kita merasa kita yang mengubah. Saya tuh udah nasehatin, tapi kok nggak berubah-berubah. Memang nasihat bukan mengubah, nasihat itu amal soleh. Jelas nggak sih? Saya sampai lemes begini hadirin.